memang saya dengan Sil beda sayang, beda ya Jesko ya, kita beda. Kenapa saya bilang beda? Karena otak saya dengan mulut saya beda dengan Sil militer, tapi otaknya dipergunakan untuk bully orang. Dengan dia kuliah bertahun-tahun nggak ada hasilnya untuk open donasi untuk beli barang mahal. Dan jara-jara Sil, kau itu tukang jara-jara di TikTok Sil, jara-jara di TikTok Sil, kau itu kayak mafia Sil, kau itu bukan pengacara sih, jara-jara uang minta donasi. Nggak ada isi otakmu tuh Sil. Kita memang beda kelas Jesko, beda. Sadeng Sil beda. Memang beda jauh Sadeng Sil. Kenapa? Itu tadi yang saya omong kan, beda jauh sekali aku dengan Sil. Ngapain aku samakan Sil? Aku takut otaknya itu sudah tidak benar. Nggak mau aku sama-samakan saya dengan dia. Kita beda kelas. Nah, lanjut Kak Ratu, lanjut. Enak aja kau nyuruh injak-injak kepala kami. Aku kalau nyangkut kepala, nyangkut anak-anak aku juga bisa murka sama kau Jesko. Tunggu ya Kak Ratu, itu ada yang tanya. Kak Ratu ada yang tanya, Kak, emang benar Aminiki udah melaporkan 4 miliar? Nggak ada Jesse, itu surat palsu. Lanjut Kak Ratu ngomong, lanjut. Kak Ratu ngomong. JG, Kak, emang benar Aminiki udah melaporkan 4 miliar. Coba tanya sama Sil, sama Jesko, sama Bayo. Itu tahu karena sekarang nih Sil Pirang itu jadi tangan kanan anunya Niki. Coba tanya sana. Itu tangan kanan dia sekarang, tangan kanan Niki. Sampai depan pintu Niki lihat saja, dari jangan dia kan rambut pirang. Dari jauh aja bisa nampak beda dengan kayak yang rambut hitam. Kalau rambut pirang udah tahu itu Sunggokong. Aduh, jangan sampai Niki yang tidak ada lambung jadi lambung parah gara-gara lihat Sunggokong. Halo anak kampung, tahu-taunya nggak ada. Karena iya. Anak kampung mau naik kah? Aduh, jangan. Gak usah ngintip Pong, kalau kemana naik aja Pong. Itu Jeci, itu 4M itu kan uang pribadi yang tahu tuh Niki dan Bunda Becky, itu yang tahu. Tapi Sil ini so tahu, baru dia bilang dia mau jadi PH-nya Niki. Lintang aja lihat mukanya yang udah jadi lambung, yang nggak lambung jadi lambung kok. Muntah lihat dia. Coba tanya si Sil itu, dia yang di Jakarta, dia pernah tidak makan mie aminya Nikita Mirzani? Dia pernah makan nggak? Coba tanya dia. Aku nggak pernah tahu selama ini. Dia udah pernah pergi, kalau memang benar defense beratnya Niki, tanya dia sudah pernah pergi masuk di restorannya Ami Niki. Coba tanya itu Sil tolol itu. Coba tanya kalau memang benar-benar dia fans beratnya Niki, dia sudah pernah, saya pernah lihat dia udah pernah masuk di restorannya Niki. Kalau memang benar dia, jangan Lintang boleh lihat dari jauh dia sudah usir. Coba tanya dia sudah pernah tidak makan di restorannya Niki mie ami itu. Coba tanya si itu pirang tolol itu, pirang yang terlalu banyak basa-basi, tong kosong nyari bunyinya. Coba tanya itu rambut pirang itu yang tidak jelas, hanya tunjukkan dia punya ini rambut pirang, padahal otak tong kosong nyari bunyinya. Hanya open donasi dia yang makan. Lanjut Kak Ratu, kata-katanya Kak Ratu. Bilang orang ilegal lah, itulah dia babu dia babu ngasilkan uang. Nah lu babu nungguin si Jesko live, apa yang dapat? Dilempar koin segitu sehari, semalam aku dapat gaji cuma 50.000. Justru mereka itu yang otak-otak ilegal itu di komalnya Sil, otak ilegal itu kan di roomnya Sil itu, otak Jesko, otak ilegal, Sil ilegal. Kenapa saya bilang ilegal? Karena Sil itu minta donasi tanpa seizin Niki, tanpa saya tahu Niki. Yang dipantas dibilang ilegal itu Sil dan kawan-kawannya. Kenapa kita bilang dia pantas dibilang ilegal? Karena dia itu open donasi tanpa sepengetahuan orang. Karena lihat mungkin dia pengacara handal masuk di cumi-cumi, jadi orang percaya aja. Nah, ada lagi yang mengaku hamba Tuhan, Sil. Aduh Sil, gimana 20 juta itu Sil dari kakak kita dari Malaysia. Oi, Widya.
Widya lihat kondisikan kau punya hidung itu kayak pelepah kelapa itu Widya. Itu jangan kau hina-hina Mawulan. Mukamu itu muka ilegal Widya, hidungmu aja hidung yang ilegal kok. Jangan omong itu Mawulan yang ilegal. Kalian itu yang termasuk ilegal dalam kelompoknya Sil. Kalian semua itu makan uang donasi yang Sil punya itu. Itu yang kita pantas harus yang bilang ilegal itu Sil. Karena kalian itu suara kalian sudah ilegal. Mulut-mulut kalian ilegal, makan lagi uang ilegal, itu pantas yang kita bilang kalian ilegal. Itu adalah yang ada di diri kalian itu semua. Dan ketua kalian itu sukanya buka donasi-donasi tanpa sepengetahuan Niki. Itu yang dipantas bilang ilegal. Kak Dina kan suruh Jesko buat itu Mawulan. Apa bedanya Mawulan dengan Kak Dina? Apa bedanya Mawulan dengan Kak Dina? Dia memang rambut rontok. Ingat ya, kalian katain dia rambut rontok ya Jesko. Mudah-mudahan kau sehat-sehat saja Jesko ya. Biasa orang-orang kayak Jesko ini cepat sekali dapat musibah. Hati-hati ya Jesko ya. Mawulan itu ya kan bilang rambutnya rontok lah, giginya tompel lah. Tapi kali ingat, saya doakan semua penyakit Mawulan dan penyakit kami itu lari ke kalian-kalian semua. Amin. Lari ke kalian semua. Penyakit Mawulan dan penyakitku semua lari ke diri kalian. Ya, karena kalian yang minta. Jadi aku serahkan kalian ke kalian semua dengan Mawulan itu. Kalian bilang Mawulan rambut rontok. Kalian bilang Mawulan ini itu buat Titi. Semua apa yang ada di dirinya Mawulan, penyakitnya semua. Mawulan kau sehat umur panjang di Taiwan. Penyakitmu kita kasihkan semua orang-orang itu yang meminta penyakit kita. Oke, kasihkan ke badan mereka, lengketkan ke badan mereka. Amin, saya aminkan. Lanjut ke Ratu. Iya. Aduh, kok lemes. Bilang-bilang kepala kita mau diinjak-injak. Kenapa tidak kepala kau aja yang kau suruh injak dengan sisir? Hah? Jesko. Siapa kau nyuruh injak kepala orang? Tadi Kak, dengar dulu Kak. Tadi Kak Heni bilang, saya dengar di YouTube itu Kak Heni bilang kondisi mukanya kakak itu. Aduh Heni, apa bedanya kau dengan Mawulan? Kan saya sudah bilang Mawulan itu Mawulan punya body dan semua dari tubuhnya Mawulan dari atas sampai bawah. Apa beda jauh dengan kau sih Heni? Sama lah Kak Dina. Sama itu Dina kan ada. Dina. Tadi kemarin kan saya lihat di YouTube kalian kasih suruh Jesko Dina. Dia suruh ke sini lihat. Dengar ya Kak Dina ya. Saya bela Mawulan karena Mawulan ada di komalnya kita sini. Dengar ya Kak Dina ya, Kak Dina. Gak usah kau suruh-suruh orang buat piti tentang badannya si Mawulan. Mawulan punya body tidak beda jauh dengan Heni, Kak Dina, Jesko. Si bencing anjing siapa itu si bencing anjing ini Awing, si Bayu Angin dan Andre anjing Mabi tadi malam itu dia katanya saya anjing Puki. Oi anjing Andre, kita tunggu kau di Komal kau tidak datang-datang. Anjing, kau pikir kau siapa anjing? Oi anjing biadab, kau pikir kau siapa ya? Jadi kalian itu kondisi lah kalian anjing, wanita, laki-laki haram. Oi bencong haram. Oi bencong haram. Kita tunggu. Si Andre tuh Saya itu babu tapi babu nggak tahu diuntung, babu manusia, babu masyarakat Indonesia. Dia kan pelayan masyarakat Indonesia. Kita majikannya dia loh, tapi dia nggak tahu diuntung. Sok belagu tuh si Andre, yang giginya panjang tongor itu. Heni, kau suruh kondisikan muka aku ya Heni, tidak kalah saing muka kau sama aku Heni. Badan kau ingat nggak kau karung goni yang itu kacang kedelai kayak gitu tuh posisi kau. Orang masih punya body kok. Nah. Kalau body kau bagus, kenapa kau jadi janda yang udah lapuk, udah jamuran? Hah? Kenapa kau nggak kawin? Iya. Kau kata kau nggak birahi, bohong kau perempuan masih muda. Tapi orang nggak mau sama kau karena apa? Mulut kau sudahlah mulut jelek, bentuk jelek. Aku juga jelek, makanya aku caci kau.
Binatang. bilang buruk rupa sama Wawulan. Apa dengan kalian yang omong itu? Hah? Apa beda dengan kalian yang buruk rupa? Saya bilang kau Awing ya, Awing. Si Andre, kau hina saya karena tuh dengan Kamelana ya. Biar kami begini Andre, bukan koruptor kayak kau Andre. Andre, bukan koruptor. Kenapa saya bilang koruptor? Kau jam kerja, kau live, kau punya skincare. Coba sedikit ya rasa-rasa sedikit kalau omong orang, kalau diri kita kayak tai, jangan sok mau anu orang ya. Andre anjing, Andre bincing yang kelamin ganda, yang manusia berganda dua, manusia kelamin ganda yang sebentar jadi ngongo, sebentar jadi ngenge. Andre, kita sudah tantang kau ini sudah mau 1 bulan, tapi kau nggak datang-datang di komal kita. Kau bilang mau naik di komal, emang kau perlu sepedas apa sih? Saya mau dengar mulutmu Andre. Apa kau masih di kantor? Ini hari Senin, Andre masih masih upacara bendera. Itu. Ingat ya kalau Silya, open Donald ya, beli barang branded ya Silya. Jangan lupa makan. Saya tanya kau Sil, kau sudah masuk di Maami Nikita Mirzani punya restoran? Coba saya tanya. Kau udah masuk? Kalau kau sudah masuk berarti kau benar-benar Niki Lintang baik dengan kau. Kalau Lintang, kalau kau belum masuk restorannya Niki, berarti kau belum baik dengan Lintang dan Kaniki. Coba saya tantang kau ini. Woi, Sungkokong. Kau kan kalau jalan kayak geng-geng, kayak mode-mode film Drakor. Coba kau pergi di Ami punya, kan kau di Jakarta, masa kau tidak tahu tempat ini rumah makannya Niki? Coba Lintang terima kau tidak di sana, jangan kau diusir. Renata, kira-kira ada nggak ya gergaji gigi jualnya di Indonesia? Kenapa? Suruh itu dikondisikan gigi si Andre yang panjang yang suka nyaci-nyaci orang, kan dia nyaci-nyaci kita tuh. Sekarang aku caci. Gigi kau yang panjang itu, yang sengengeh gigi kau itu, ya. Gigi, kenapa giginya panjang? Kondisikan. Karena di bawah sudah mau sebentar jadi ngenge, sebentar jadi oong. Nah, muka kau yang licin dikasih minyak jelantah itu, tolong dibersihkan. Minyak jelantah. Minyak Dia jelantah aku kasih apa itu? Model muka model DRG, Dokter Gladys muka minyaknya apa? Aduh, jangan minyak di dapur ini habis gara-gara si dia nih skincare dia jangan minyak jelantah semua dia pakai atau tidak minyak wijen. Renata, bukan itu dek. Dengar dulu kakak ngomong si Andre ini dek. Mamanya kemarin marah-marah mau bikin goreng pisang, nyari itu minyak jelantah sama tepung, taunya udah diaduk sama si Andre untuk dijadikan bedak. Makanya mukanya licin begitu dek. Marah-marah ngoceh-ngoceh kemarin mamanya. Inilah bahasa tadi malam yang kalian live ya, tangkisan kita gimana? Kalian rasa deg-degan atau rasanya gimana? Mau berak dan tidak berak atau tai kalian keras? Lihat ini omongan kita. Enak tidak, menusuk enggak? Makanya Jesko, Sil, Kadina, Dina sama si Kak Widya kondisikan dulu. Kalian punya body semua itu, kondisikan baru kamu hina Mawulan. Wulan dia buruk. Kamu tahu Mawulan buruk rupa? Kamu tahu Mawulan buruk rupa? Mawulan tuh bukan buruk rupa, dia cantik. Dia bagus, bodinya bagus. Kan tidak beda jauh dengan bodinya Kak Dina, bodinya Kak Yeni. Terus kembarannya betul. Kan ada di situ. Kembarannya kan sama si Bayu Angin mirip, tidak beda jauh. Kembar. Bayu Angin sama si Mabulang kan twin. Renata kalau ngomong ada-ada aja ya. Lian ini kalau hina orang sakit ya, dihina balik ya sakit. Kalau aku tuh pedas loh kata-kata kita. Andre, tolong kau pulangin tuh tepung mak kau yang kau bikin goreng pisang mak kau tuh kau pakai ke bedak muka kau. Nanti orang aja kau laknatullah. Aduh, orang ini di pasar Indonesia jual ini loh, Kak, terkenal ya sampai di Singapura. Apa deh? Apa jualan itu? Ini bumbu-bumbu jadi itu loh, tunggu. Pasar di mana? Jakarta mana ya?
在传统市场里， Singapura 菜生鲜到各种现捕馅料，几乎都离不开素料。 Ada yang rekam tuh bahan YouTube di atas, Dek. nggak apa-apa biar dong rekam yang biarkan aja dong rekam, yang penting kan mulut kita kan enak kan didengarkan. Iya. Ya kan? Tapi jangan dipotong-potong ya. Tapi Kalian judul itu ke YouTube, mulut kami yang jahat-jahat ini jangan kalian potong-potong, jangan kalian kalau di TikTok ini orang nggak bisa potong Kak, karena apa? Mereka tidak bisa edit-edit lagi, langsung masuk aja. Jadi yang dengar itu bisa berbandingkan. Loh, ini bilang Renata punya mulut kok lawan Sil kayak gini. Tapi dilihat lagi, oh kayak gini. Oh, tapi kan orang bisa cek. Tapi Ya, judulnya harus yang bagus ya, jangan asal-asal judul ya. Kalau mau kasih masih YouTube ya, yang bagus judulnya. Jadi kena langsung. Jadi orang baca itu jangan bingung. Omongannya beda, judulnya beda. Jangan. Renata. Tapi nggak ada yang like lu, Dek. Kasihan. Nggak ada yang lain, tapi jangan kalau kasih judul itu yang pas. Jangan omongannya beda, judulnya beda. Itu kan lucu, nanti jadi ketawa orang bingung. Makanya nggak ada yang like. Makanya kalau mana Jesse? Coba Jesse, kau kasih pendapat tentang Renata punya mulut, iya kan? Benar kan? Kalau kunjungan ke gang-gang, cari orang. Apakah pantas pengacara cari orang? Kalau yang dia pengacara itu harus suruh kolela yang cari, bukan dia yang cari. Aduh, kalian ini daripada kasih makan orang kaya, mending kasih makan orang di lampu merah sana. Banyak orang yang minta-minta daripada kasih kaya lagi sisil itu. Kalian kreatif sedikit. Kalian belikanlah makanan-makanan orang yang jual di online itu. Walaupun 100 jual 100 atau 55.000 itu berkah daripada kalian kasih sil bodoh-bodohin kalian. Dia di sana yang kalian yang cari uang setengah mati, sil di sana lehai-lehai. Kan otomatis beli uang solar, uang bensin, kan jalannya satu kompi. Iya kan? Kalian ditolol-tololkan sil. Kalian di sana boleh cari uang ini Jesko, kau kan di sana kan kau bilang kau istri diratukan kan, kasihan suamimu Jesko. Jangan kau ambil kesempatan karena gara-gara istri diratukan, uang tiap hari kau pergi kasih di sil jalan bergerombolan, dia enjoy lihat pemandangan yang indah-indah di Konoha, dia pergi makan enak. Tapi itu pas ini Jesko, pas suruh sil itu makan di restorannya Maami, dia berani apa enggak? Itu saya tanya sekarang, dia berani apa enggak? Jesko bilang sil itu berani nggak bawa timnya makan di tempatnya si Maami itu? Coba saya terus langsung video. Bila perlu kasih masuk YouTube. Berani tidak dia? Jangan mau ngaku-ngaku bilang jadi PH-nya Niki lah. Laporan 4M sudah dia beberkan. Ingat sil, A1 sil sampai orang percaya di kau sil. Orang larang kau itu A1 jangan dikeluar-keluar dulu sil. Tapi kau gatal sil tanganmu ternyata A1 itu nggak keluar. Kan kasihan Niki. Semalam kan kalian komen Raffi taping di bawah. Malu nggak? Sama saja kalian permalukan Niki di PH-nya si Dokter Gladys. Ya kan? Apa salah aku ngomong? Apa salah? Kalian mempermalukan Niki di depan kliennya si Raffi orang. Siapa itu? Dokter Gladys. Fitri Siateru senang karena apa? Tololnya sil diumbar di TikTok, bilangnya 4M mau melaporkan Becky. Aduh sil, ngeri ya mereka ini ya, banyak tingkah ya. Iya, betul. Coba sil, saya tantang kau ini hari sil, ini Regina Sadi alias Renata Reni. Saya tantang kau, nama asliku Reni ya sil tolol. Jangan kau ubah-ubah namaku. Itu namaku yang dari bayi yang dilahirkan ibuku langsung kasih nama aku Reni ya. Saya tantang kau sil anjing enjong. Kau pergi satu kompi satu timnya kau pergi makan di restorannya Ami. Saya lihat kau apa kakaknya Niki dan adiknya Niki menerima kau apa enggak. Coba sil, karena kau di Jakarta, saya belum pernah lihat dan saya belum pernah kau buat VT tentang Niki mau makan di Maami punya restoran. Coba sil, kau pergi sil, saya lihat. Coba sih. Cara kok ngurus perut orang.
ngurus periuk orang, ngurus harta orang. PA kau anjing. Coba jabatan kau tuh kau pegang baik-baik, jangan jadi induk fitnah kau. Iya, masa pengacara jadi induk fitnah di Komal, kan anjing. Yang dibahas harta orang, duit orang, rezeki orang, menghina fisik orang. Pengacara apa tuh? Pengacara tai kau. Udah gila kau, gila fitnah orang. Dia obsesi jadi pengacara Niki mana? Coba. Habislah mulut Niki kemana-mana nengok kau. Kau tengoklah dia bebas nanti. Alah, biarkan aja dia nyari alamatku. Biar ku viralkan dia di sini. Siram pakai air cabai. Usah sosokan. Selagi kau sok suci kalian satu Komal. Kalian pun manusia tak benarnya. Kalau kalian benar tak mungkin memfitnah orang. Yang tak ada kau ada kan kayak Jesko. Kau bilang aku nggak mengemis minta kau anjing. Kau yang nawarkan diri jadi pensupir aku babi kau. Susah deh kalau orang kesepian kayak si Jesko itu. Kan kesepian itu. Itil udah Gini. Sekarang gini kak, dia tuh orang yang ada di Kumal tuh yang dibagi-bagi dia gitu nanti juga diminta lagi, nanti diungkitnya lagi. Kan tidak mungkin selamanya pertemanan mereka tuh selamat. Tengok aja bentar lagi. Iya. Betul. Buat kalian yang ada di Komal itu, pikir-pikir nerima gift dari Jesko, pikir-pikir nanti dia minta ganti. Orang kalau niat bersedekah beribadah tuh tidak pernah menghardik orang lain. Banyak kok orang sedekah aku tengok. Itu Reni langsung. Kak Reni itu berapa banyaknya gift dia kasih orang. Gift duit ada nggak dia menghardik orang? Nggak ada. Kalau nengok orang tuh udah tak benar ya dia diam aja nggak banyak bicara. Jesko belum seberapa duit kau dimakan orang TikTok. Ya. Iya. Justru yang banyak makan duit orang itu Sil, kau dengar baik-baik ya Sil ya. Sil, walau saya kerja saya jadi TKW, kerja jaga orang atau kerja rumah tangga Sil, tapi saya punya adab, saya dihargai walaupun saya si babu TKW Sil, tapi saya dihargai. Saya tidak minta-minta menghalalkan uang donasi di orang untuk Niki, tidak ada Sil, dan saya tidak minta-minta dan saya tidak mengemis Sil kayak kau Sil. Kau sudah bilang kau militer, tapi kau bawa-bawa militer. Apa nggak malu orang Sil? Kau berpakai pakaian lumut, pakaian hijau lumut, hijau Sil. Tapi otakmu tidak seindah baju yang kau pakai Sil. Kau ingat baik-baik Sil. Kau tuh seorang pengacara, banyak orang yang mau lapor kau Sil. Tapi kasihan, mungkin kau tuh kena mental atau kau ada sakitnya Sil. Makanya orang itu lepasan aja. Kau tuh memalukan keluargamu Sil. Memalukan keluargamu Sil. Kau itu Bayo, kau ingat Bayo, kamu suami istri suruh Bayo, suami istri masuk di tiap room, kalian masuk di Komal, untuk apa? Ya untuk cari lambung, nggak usah munafik, saya omong kau ya, nggak usah kau munafik Bayo Angin dan Coffee Day, nggak usah itu yang Gemini tuh, nggak usah kalian munafik. Sekarang gini. Dengar dulu kakak ngomong begini. Ini I love you yang typing ya. Sibar tidak sembarangan kalau menurut hukum yang sah. Kalau memang ada itu melanggar hukum benar. Sekarang gini. Karena Sil telah mencari-cari alamat saya dan saya terganggu. Jangan salahkan saya yang bodoh ini nanti akan mencari aku ke tempat persatuan pengacara. Aku bisa juga loh meminta perlindungan karena apa? Saya akan kecil. Kalian takut-takutin. Betul. Saya akan menemui walaupun saya di Jakarta, saya akan didampingi sama kalian tidak mengganggu dia. Betul. 100% Di sini saya tidak mengganggu seorang Sil, tapi dia itu sambil live itu banyak saksi ya. Sekarang saya diarahkan sama anak paman saya semalam, saya akan mengadukan, minta perlindungan ke kantor pengacara. Saya akan cari itu di Jakarta Selatan ada lagi di satu tempat, ada di dekat saya ini. Saya akan nemui, saya akan bersuara. Keren Demi itu, Allah, saya akan bersuara. Apa
Apa salah saya sama dia apa? Saya tidak takut, tapi mengganggu ketenangan saya. Pertama, keluarga saya terganggu. Kedua, tetangga-tetangga saya terganggu. Ketiga, orang-orang sekeliling banyak DM masuk ke saya. Saya terganggu. Saya tidak mengganggu kamu, Sil. Saya tidak mengganggu kamu. Saya tidak pernah membahas kamu. Coba kamu lihat rekam jejak saya di siaran saya ya, yang saya lihat. Ada nggak saya nyebut nama kamu? Saya masih segan, tapi kamu menakut-nakuti orang-orang. Oh iya, Malana cari. Keren. Bahkan saya kaget ini ya, tak perlu saya spill. Saudara saya, keponakan bapak saya yang ada tinggal di Cempaka Putih, apakah mendampingi saya untuk meminta perlindungan saya. Dengar itu. Jangan lupa Kak Melana. Sil itu kan dapat alamat kakak dari Dina Bengkak itu. Dari si Dina, itu si Wendy yang ngomong. Dina pun harus bertanggung jawab. Langsung ke kantor pengacara. Ini bukan Molela yang dapat, tapi pengacara. Mantap Kak Melana. Good job. Karena itu saya tidak melakukan pertama pencemaran nama baik Sil. Kedua, tidak melakukan kriminal terhadap Sil. Kenapa dia datang untuk menakut-nakuti saya, mempermalukan saya? Itu termasuk apa? Saya rakyat kecil. Walaupun saya rakyat kecil, saya tahu. Kena kode etik dia. Biarkan Pak, biarkan Pak. Dia masih mengancam-ancam nih, masih mau mencari-cari saya. Silakan. Iya suruh datang, iya sabar. Tapi kan Bapak, jangan nanti Bapak kerja. Saya didatangin besok. Ibu akan pergi didampingin sama Wamadizar SH ke kantor pengacara yang ada di pusat, Pak. Betul Kak Melana, setuju. Itu yang mantap. Betul. Bukan pelan, Bawa Pak. aja foto Sil ke sana, bawa fotonya tuh ke sana. Bawa fotonya itu Kak. Bawa. Sekali lagi kalian menyenggol-nyenggol saya, kalian kira saya orang buangan. Hei, halo. Silakan kalian cari Madizar SH. Itu adalah keponakan bapak saya. Dia pengacara lama di sini. Walaupun sekarang dia Kak Melana, mantap. Wow, keren Kak Melana ini, betul. Betul Kak Melana. Aku nggak takut lagi sama kau sih. Kedua, apakah saya pernah melakukan kriminalisasi terhadap keluarga kamu? Tidak ada kan? Mantap Kak Melana, mantap. Keren. Muak, Betul. sedikit-sedikit kalian suruh cari saya. Termasuk si Bayo, saya kadukan kamu Bayo. Kau jangan macam-macam lagi. Ini kan sudah suara Masyarakat orang kecil, kecil. kau dengar. Ini suara rakyat kecil. Masyarakat kecil, kau kira nggak bisa bersuara? Kalian nggak bisa bersuara? Bisa. Justru suara rakyat kecil yang akan diperdengarkan untuk saat sekarang. Kalian pengacara-pengacara akan didilik terus, akan diintai terus sama atasan kalian. Saya akan buka suara. Demi Allah, kalian udah mengganggu saya. Saya akan tuntas. Kenapa? Apa alasan kau cari saya? Kau kira aku takut? Tidak. Cuman aku takut saya punya tetangga. Dikira nanti saya punya tetangga rentenir. Paham itu ya? Dikit-dikit cari kau hubungan baik sama aku. Ku hormati kau selama ini. Kenapa tiba-tiba kau mencari aku? Kau sambil live ya, menyebut-nyebut nama Malana. Apa salahku? Silakan kau tunjukkan apa kesalahan aku. Kalau kau jangan tunjukkan kesalahan aku, kau masih juga cari-cari aku. Ku adukan kau. Betul Kak Melana, good job. Wow, keren. Mulai hari ini saya akan kirim surat RT RW pengaduan polsek setempat dan saya akan mengadukan surat pengantar untuk ke kantor pengacara di pusat. Kak Melana tidak ada ngasih izin sama Dina Bengkak itu kan, ngasih alamat kakak kan, tidak ada izinnya kan? Dia sudah menyebarkan data pribadi saya. Berarti Dina kena itu karena dia nyebar. Ya, delik ada. Jangan coba-coba menyebar Sampai saya dengan kalian nih. Saya nggak ada itu, saya kebawa-bawa, nggak mau bahas 4M. Saya kalian bawa-bawa, kalian maki-maki. Hei, saya bukan orang buangan. Anjing kau Jasko. Aku bukan manusia buangan. Hah? Nah, bukan sama. udah Pak, ini udah di itu kan? Bukan sama. Dia lagi chat, ini kita kan nggak perlu spill chatnya Pak. Aku kok gitu-gitu kan terus dicari-cari, nakut-nakuti. Aku nggak takut. Mau apa kau sini? Mati aku di sini, Kak. Orang lain yang berbuat bisa kau dituntut sama keluarga aku. Karena apa? Suami saya ada sakit di sini loh. Kau datang-datangin. Kalau seandainya jantung suami saya kumat, kaget dikira istrinya banyak tingkah di sini. Mampus kau. Ngetal kau cari-cari itu. Anak aku seandainya anak aku silap.
Kemana? Bisa nggak kau bertanggung jawab? Orang kecil kalian takut-takutin. Sini Dharma tuh cari. Jangan saya. Sini Mantap Dharma. Kamalana, keren. Ini baru keren. Ini baru keren. Ingatlah Virgin, kalau orang ada yang mencari kalian Karatu, langsung aja, langsung di kantor pengacara aja, langsung ke sana, datang ditunjukin di fotonya. Ini yang meresahkan rakyat. Dari daerah bisa pelaporan online, Dek. Ini ada nih, kakak lagi pelajari. Terus itu loh Kak. Nanti kakak kirim alamatnya. Terus Kak, ingat bahwa itu yang media yang dia keluar di TikTok dan YouTube yang kau suka kasih naik. Ingat kau Virgin. Dikit-dikit mau cari saya di videokan. Dikira saya takut, tidak takut. Kayak apa namanya? Kita lagi hutang rentenir aja. Dikit-dikit mau datangin orang. Walaupun datang kau tujuan elok-elok, tapi itu udah mengganggu batin keluarga saya. Karena apa? Kau datang di dalam keadaan kita bersiteru. Tapi aku tidak membawa kamu dalam persiteruan kita. Mantap Kamalana, aduh Sil, bahasanya Kamalana kok keren-keren, ada bahasa keren lagi Intel, aduh Kamalana, Karatu dan Kamalana ini, aduh hebat-hebat ya mulutnya ya, aduh kalah dari Sungkokong Sil, belajar di mak-mak ini Sil, kalau kau kurang hukum juga kurang peka dan hukum, belajar di Karatu, kata-katanya dulu Karatu. Gak apa-apa, Pray. Itu ini ya. Targetnya Ratu sama Lana, kata si Pray sama Sil. Iya, silakan. Silakan kalian datang ke sini, tapi di saat kalian datang ke sini dalam bersiteru itu adalah ancaman buat diri saya pribadi dan keluarga saya. Saya akan kadukan. Saya warga Indonesia. Akunnya Jesko di atas, akun kecilnya ada nonton, akun kecilnya dia di atas, ada Jesko. Si Jesko tolol. Dia kita takut, nggak ada, jangankan di sosmed, dunia nyata aja kok nggak takut. Sekali lagi kau menakut-nakuti keluarga kau itu sama Lana. Kalau orang lain kau cari silakan, aku tidak akan bersuara. Kayak burung terkumpul di atas. Aku terganggu. Itu perbuatan tidak menyenangkan. Walaupun itu udah dihapuskan, ada undang-undang barunya sayang. Kamlana diam dulu, sekarang kasih Karatu dulu. Karatu, kata-kata dulu karena bilang mau tantang Kasil. Dia mau tantang kakak. Siapa mau tantang aku? Itu kata Pray tuh. Pray, dengar tuh. Kau pikir aku takut? Aku nggak takut, datang lah kalau mau ke rumahku, datang kau. Biar aku siram kau pakai cabai, aku teriak terus biar kau tahu orang daerah aku kayak mana kejamnya. Ya, kayak mana kejamnya orang-orang sini, baru tahu kau. Orang tidak ada yang kenal. Aku siram kau pakai air cabai, air gas di rumah ini. Aku nggak pernah berhenti air gas di rumah Dengan ini. gembiranya datang-datang petantang-petenteng anak buahnya. Aman jantung kau Melana. Hei, sampai sekarang aman nih ha. Aku tepuk dadaku, masih aman. Kamlana kasih dulu Karatu, biar Karatu dulu lagi, kasih Karatu dulu. Cing benar. Datang aja, tapi sebelum kau datang ke rumahku, kau buktikan dulu kau sampai ke rumah Nidharma. Karena feeling aku kalau kau nggak berani ke rumah Nidharma, berarti kau memang betul yang diomong Nidharma itu. Makanya kau tak berani. Coba kalau tidak ada masalah dengan diri kau tentang diomong sama Nidharma, pasti kau udah datang ke sana. Kan dekat. Malah kau Makassar ngejar si Pasa. Ujung-ujungnya salaman makan burasa. Ngomong tidak ada ampun bagi saya buat si Pasa, pasti bengkak di penjara. Ujungnya apa? Anjing. Sampai sana kau salaman, makan burasa, ya kan, makan coto Makassar. Itu cuma yang kau kejar. Berapa pula duitnya kau habis ke sana? Sedangkan ke Kapolda buat melapor Kak Titik kemarin aja 2,5 juta. Ya kan, duit Jesko. Betul. Jadi gimana dengan ke Makassar? Jesko, kau jangan tolol Jesko. Kau sekarang tuh dibikin dompet ATM berjalan sama Sil. Kau akan menyesal nanti Jesko. Kau akan menyesal. Padahal tuh omong doang, omong kosong. Mau lapor orang. Emangnya kepikiran kau Sil itu baik? Kalau kalian itu baik satu komal, nggak akan banyak musuh. Kalau orang baik itu tidak ada musuhnya. Yang menciptakan keributan di antara pendukung Niki ini Sil sendiri.
tahu juga Jesko, kau bilang aku bukan pendukung Niki. Cuman lantaran kau gila dengan Sil, mendukung Sil itu tadi kau jadi tukang maki orang. Ya, Aja memfitnah orang, orang. katain orang dibayar. Berarti kalian yang suka membayar orang. Contoh aja kau Jesko. Kau bayar Sil kan buat melapor Kak Titi. Kemana laporan itu? Yang ada laporan Kak Titi yang berjalan buat Sil. Tunggu bentar lagi anjing. Kampus. Enak aja. Udah mengganggu banget. Oh, kalau kau nggak senang sama aku, kadukan ke polisi. Karena Bawa saya ke dengar polisi, nggak usah berpengacara-pengacara dulu. Ini laporkan aja. Polisi datang ke saya, bawa surat panggilan. Baru saya tegaskan. Tapi apa dasarnya kamu itu? Apakah saya melakukan kejahatan? Pencemaran nama baik kamu? Menuduh kamu yang bukan-bukan? Tidak ada. Kau berseteru dengan orang, saya tidak ikut-ikutan. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kau masuk gang keluarga sambil live? Itu mengganggu suami saya, mengganggu anak-anak saya. Kau melihat nggak waktu itu anak-anak saya merangkul saya? Saya tidak takut. Orang Sumatera, orang perempuan yang pernah ditinggal mati suaminya tidak takut akan mati. aduh. Paham di situ. Hei. Saya tidak mencari perlindungan di bawah ketiak orang. Saya maju sendirian, Sil. Kalau kau memang benar aku melakukan kesalahan masuk penjara, oke. Tapi jangan salahkan pula kalau netizen Indonesia akan menggiring semua ini. Nama kau akan hancur. Udah dibilang-bilang jangan bawa suami dibawa. Bukan itu suami gitu, bukan gitu Renata. Ini harus diungkapkan. Iya kak, aduh Kamelana. Nanti kalau urusan kalian terserah kalian lah. Namanya juga kalian punya mulut, nggak terserah. Aduh, nanti kalau digoreng kalian salahkan orang. Aduh, saya sudah ngomong ulang-ulang. Ya jangan salahkan kalau orang katain lagi kayak gitu. Soalnya. Udah lanjut Karato, lanjut. Nggak usah nanti juga ini. Udah, yang penting udah saya ngomong. Tenang Renata, biarkan saja Renata. Iya, terserah kalian lah, suka-suka kalian lah. Iya, sakit loh Renata. Ini Iya kak, iya. Tapi kan kata. kakak jangan bawa Lana itu. Waduh, terserah kalian lah. Kamu lanjut Karato, lanjut. Percuma juga kita omong. Ayo lanjut Karato. Udah bilang suami. Buat Sil, kau tahu kan arti dan undang-undang menyebar data pribadi orang. Kau kan tahu. Masa seorang pengacara melanggar itu? Ya, hebat kali kau jadi pengacara. Berani kali kau. Sedang Polel aja nggak mau dia, bukan nggak berani, nggak mau dia menyebar alamat orang. Tiba-tiba cap, tangkap. Gitu dong sih, kayak Polela itu. Ya. Iya Datangi betul. orangnya, cap, tangkap, bawa surat penangkapan. Kau tidak. Cuman kau pergi survei alamat orang, mau tahu alamat orang. Ujung-ujungnya nanti memenuhi tantangan si Pasa. Aku kan nggak nantang kau, Sil. Aku nggak nantang kau. Tapi kalau kau mau datang ke rumahku, silakan. Biar kau tahu rumah gubukku ini, biar viral kau sama rumah gubukku, ya kan? Seorang pengacara, Sylvia, menghajar, mendatangi, melaporkan orang miskin, ya kan? Iya. Kalau kau sama rumahku, disitulah cara Tuhan menjatuh nama baik kau jatuh-jatuhnya. Siap. Aku siap. Pasti kau aku ributin nyampe di sini. Iya ya. Kalau betul. Lanjut Karato, lanjut. Nah, Sil dan Bayo mau ke rumah Kak Ratu, mau DLP kan alamatnya tahu dari Dina juga. Dina suka kasih alamat teman-teman. Silakan sayang, silakan. Pokoknya kalau Sil datang ke rumahku pasti jadi panjang. Ya. Jadi panjang, semua akan terseret. Nah, udah. Kalau memang tahu alamatku, datang saja. Datang.
Iya ya kak ini benar kata Kak Ratu ini yang bisa datang ke rumah itu surat dari Polela, tapi ini kok dia nggak takut ya kak, nggak takut sebenarnya yang datang di rumah orang mencari alamat dan nobarkan alamat orang lagi di Komal. Iya, Sebenarnya nggak boleh, kok itu kena kode etik sebenarnya. Dia ini sebenarnya Kak Ratu sudah banyak yang mau laporkan Sil ini, teman-teman pengacaranya juga, tapi bukan teman timnya ya, ya yang sekelas pengacara dengan dia lah. Banyak yang mau lapor dia Kak, ada yang mau melaporkan dia itu, tapi orang kasihan dia karena udah nenek-nenek. Karena apa kasihan dia itu? Karena neneknya itu nggak mau dipenjero masa tuanya, mending di luar dilepas aja karena dia ini ada something wrongnya. Banyak orang mau lapor loh Kak, bukan kita aja, bukan orang awam aja. Sekelingkungan pengacara mereka teman-teman, tapi yang bukan temannya dia sih, timnya dia, tapi orang lain. tapi semakin menggila, Dek. Yang semakin menggila. Bukannya semakin Makanya- berubah. Makanya Mana kemarin kecil. waktu dia mau melapor Kak Titik kan, aku ada ndak ikut bicara suruh melaporkan? Nggak ada, karena mulut kita pun tak benar ngatain Kak Titik. Nah, Jadi apa yang mau dilapor? betul. Kalau mulut kita tidak bisa menyikapi ngata-ngatain orang, nggak usah kalian sosok lapor. Itu sama aja nampar air di talam, muka sendiri yang kena anjing. Tinggal aja nanti. Punya laporan naik loh Kak, dia punya laporan naik loh Kak, yang orang melaporkan dia naik loh Kak. Mungkin menurut persoalannya gini Renata, Ratu sedikit ya, menurut pemikirannya gini, kan Kak Malana sama-sama tinggal di Jakarta sama dia, jadi berani gitu. Nah, kalau Kak Ratu kan mikir dulu itu di daerah jauh, kalau kakak kan coba keliling-keliling kayak begitu, jadi ditakut-takuti, oh ini loh saya gitu. Nah, emang kita nih rakyat mentang-mentang rakyat jelata nggak punya hak untuk membela diri kita, untuk minta perlindungan hukum? Bisa. Nggak bisa begitu konsepnya, menyari-nyari orang. Emang apa yang kita lakukan? Kalau Sil jadi presiden tahun 96 akan muncul lagi. Akan muncul lagi. 96 Tahun udah lewat, pembantaian Dek. itu. 96 udah lewat. Iya, kalau Sil nanti besok-besok ini jadi pengacara, jadi presiden, Indonesia hancur dan kembalilah tahun yang kemarin pembantaian itu. Karena Sil punya sifat, ini bukannya melindungi rakyat, menghancurkan rakyat lagi. Jadi dia ini sok pahlawan, tapi pahlawan mematikan orang. Sekarang hari Natal ku tanya sama kau, Sil Nah. merasa direndahkan, dihina. Kalian nggak dengar, nggak punya telinga kalian, dia merendahkan orang lain, menghina pekerjaan orang, fisik orang. Aku kan nggak adanya menyebut fisik dia. Iya, Nggak ada betul. merendahkan dia, tidak ada merendahkan pekerjaan dia. Itu. Apalagi Kak Malana, paling anti menyebut nama dia karena apa? Dia tidak punya permasalahan yang serius dengan kita. Dia yang bawa-bawa kita. Kalau Kak Renata, mereka itu dicaci maki, orang digitukan, diinjak terus, ya semut aja diinjak melawan deh hari Natal. Renata itu punya hak pribadi juga untuk membela dirinya. Enak aja kalian, oh dia direndahkan. Kalian itu dia pun sana nggak bisa. Sil itu ibarat jalan tanpa baju. Itu saja saya ngomong, bilang Sil ya, kasih tahu Sil Renata ngomong ya. Sil jalan itu jalan di depan umum seperti nggak ada pakaian, nggak ada sehelai daun pun di badannya. Itu aja aku ngomong ya. Udah titip salam buat Sil, itu aja aku ngomong. Daripada aku ngomong tambah panjang lebar, Sil berjalan dimanapun dia berjalan, dia seperti tidak ada baju. Seperti dia jaya, itulah yang saya omong. Ya, dia jalan tuh seperti tanpa sehelai daun pun di badannya, selembar kain pun nggak ada. Itu aja. Oh, hari Natal mau suruh-suruh cyber cari, emang kami ini teroris, nah koruptor. Kalau teroris, koruptor cyber baru. itu bukan urus, itu manusia tolol dalam TikTok itu yang tidak kerja, tidak ada jelasnya, itu hanya harap uang donasi orang, minta sumbangan ini kiri kanan, dia nggak mau urus. Dia banyak lagi itu kasus-kasus yang dia mau tangani, itu lebih penting. Iya. Kasus kenegaraan lebih penting. Lebih Keselamatan. penting daripada itu kasus-kasus dalam TikTok ini. Apalagi ada pengacara tolol gila yang dalam TikTok. Woi, teman tolol di sana, Andre. Woi, Andre, si Awing. Awing, kau paling Sil, ganteng, Awing. aku mau ngomong sama kau, Sil. Tante Girang. Awing, rasa-rasa sih kalau omong orang ya, Awing ya.
Lihat itu Awing, Dah. kondisikan juga. Aku mau ngomong Lanjut, sama Kak. Sil dulu. Lanjut. Dek, tunggu dulu. Buat Sil, kalau memang kau hebat, cybermu tuh hebat, tanpa dibayar bisa kau suruh-suruh. Bagus kau gas itu yang koruptor di Indonesia nih, supaya negara Indonesia ini aman rakyat ini, Sil. Situ baru kau letak jago kau. Jangan kau mencari kucing dalam karung, tak tahu kucing kurus anjing. Ah, ya Allah. Dari kemarin aku tuh kencing-kencing, woy. Sekarang kalian jangan bikin aku kencing lagi, aku ngompol. Sil ini udah parah. Kemarin dia membela kepala MBG yang stres itu, yang habis uang rakyat itu. Iya, uang Udah belanya kemarin kan? Nggak ada Mau dibahas ya jalannya, kan nggak ada kepala yang MBG muncul, kemarin? Kak. Yang ada hancur nama baiknya Sil. Kepala BGN kemarin, Badan Gizi Nasional itu. Kemana sekarang Badan Gizi Nasional itu, Sil? Itu mau kau bela kemarin kan? Kau merasa dia mantan militer juga. Kau tengok udah hancur udah. Saya Tahu merasa nggak apa yang terjadi dengan MBG itu? Karena MBG itu karena- rambutan busuk, jeruk busuk, roti kempes, itu isi MBG itu. Dia merasa terpanggil karena dia militer. Gini. Renata, Kak Ratu. Ingat nggak malam itu? Dengar kakak. Ingat nggak malam itu kita lagi live, kakak mau cari makan keluar, mau pergi makan. Lagi live. Itu kakak diblokir, terus diundang lagi, berarti dibuka dong blokirannya. Kakak pergi ke situ, ya nonton, diblokir lagi, kan aneh. Aneh kan? Apa Dia tujuannya? tidak sanggup mendengar dia bernarasi, kita yang dengar, dia yang nonton. Kak, jangan-jangan Sil ini kerjanya scammer loh, Kak. Iya aku rasa. Apa itu scammer, Renata? Kakak nggak tahu loh. Ya itu membajak uang donasi. Tanpa sepengetahuan Niki kan scammer. Mending kau telepon aja Sil. Oh, kakak nggak tahu, sungguh kakak nggak tahu, nggak ngerti karena kita nggak banyak paham di ilmu gitu deh. Bentar apa yang bilang? Aku di situ. Ayo sek tanggo musik kan. Iya Pak Alek, aku sudah ngopi hitam pagi ini, udah 5 gelas. Makanya kita kopi hitam ini. Tolong ya kita minum kopi kita minum kopi hitam tapi hati kita tidak kayak hitam kayak kopi ya. Yang di Ono itu yang setiap hari minum kopi hitam tapi hatinya udah hitam, mulutnya hitam, segala hitam semua. Buat Jesko, kau kondisikan diri kau sayang. Kalau aku perhatikan kau tuh berjalannya kayak orang kena tumbung udah. Melana tahu tumbung kan? Tahu tumbung kan Kak Melana? Tahu tumpuk kelapa yang bengkak di burit itu deh. Ya udah Jesko tuh berjalan aja kayaknya udah kayak orang kena tumbung. Entah berapa panjang udah tumbung itu nongol. Oh iyalah, senjata dari luar itu kan gede deh. Nah, makanya siap kau kena tumbung. Nanti baru balik ke Indonesia kau ngurus tumbung. Balaku. Makanya kata Pak Alek, berarti dia tahu tumbung. Kita orang Melayu tahu deh, tumbung deh. Kita orang Melayu. Renata aja Diri perempuan kalau penyakit udah kena tumbung itu bahaya. Apalagi kayak dorang bilang sama Maulan itu buruk rupa. Tapi mereka tidak pikir zaman kita tidak pakai skincare dulu tuh gimana muka kita lebih parah dari Maulan. Kenapa Renata? Ulang lagi Dia deh. bilang Maulan tuh buruk rupa, terus sindir-sindir Awing semalam itu. Awing sindir Mereka aku. ganti rupa. Tolong ya. Saya ikut kata-kata omku di kakakku di bawah Pak Alek. Ada Wendy di bawah. Nah, dengar ya. Kalau kalian itu penyakit ambeien, coba cari pisang atau abu panas, tempellah ambeien kalian di situ. Jangan terlalu banyak ngoceh ya. Kalau kalian itu kalau banyak ngoceh itu berarti penyakit ambeien semua yang di sebelah itu. Kamu bilang Mak Bulan buruk rupa, Mak Bulan, tapi kan kalian nggak lihat. Kalau kalian itu penyakit ambeien semua, yang jalan tuh kayak orang habis nyok-nyok. Nah, Lucu ya mereka ini ya Kamelana ya. Nah, kamu lihat kata-kata kita ini